Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat HPA atau Horizontal Port Autoscaler, dan juga kita sudah mengkonfigurasi untuk cluster autoscalernya. Sehingga sekarang cluster yang kita punya sudah lebih fleksibel ya, dan juga sudah lebih mendukung ke high availability. Sekarang kita akan membahas mengenai rolling update. Sekarang kita akan membahas mengenai rollout strategy. Jadi rollout strategy ini sendiri biasanya sering digunakan ya dalam pembuatan CI/CD. Kalau teman-teman ingat, kita sudah membuat sebuah aplikasi Golang Hello World ya di sini. Nah, coba teman-teman lihat di dalam file deployment.yaml, kita sudah menerapkan strategi yaitu recreate ya. Oke, sekarang kita akan coba masuk dulu ke dalam cluster, kemudian kita akan connect ke dalam Cloud Shell-nya ya. Kita connect ke sini, run in Cloud Shell. Setelah itu kita coba cek dulu ya kubectl get PO. Di sini kita masih punya sebuah pod dari deployment Golang Hello World. Kita akan monitoring dengan menambahkan perintah watch di dalamnya. Watch kubectl get PO. Nah, di sini kita akan memonitor sebuah pod dari Golang Hello World ini. Sembari kita juga akan melakukan proses deployment ulang ya. Kita akan masuk ke dalam GitHub Action. Untuk saat ini kita memang membuat proses deployment ini menggunakan rollout strategy yaitu recreate. Nah, apa itu recreate? Recreate itu sendiri kalau misal kita gambarkan ya, contohnya seperti ini. Anggap saja kita punya sebuah aplikasi Golang di dalam sebuah node ya. Kita untuk saat ini kita abaikan dulu untuk node-node yang lain. Kita coba fokus dulu ke dalam sebuah node ini. Jadi anggapannya kita tidak punya aplikasi Golang. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita ada di sini. Nah, saat ada perubahan kode baru ya dari programmer misalnya, kemarin kan kita sudah membuat CI/CD-nya, maka akan dibuatkan image baru dari GitHub Action yang akan dipush ke dalam Google Artifact Registry kita ya. Setelah itu, GitHub Action juga akan menerapkan perubahan image terbaru di dalam cluster kita atau di dalam GKE cluster kita. Contoh saja di sini kita bisa beri nama misalnya Golang versi 1. Kemudian dari hasil proses build image yang terbaru, di sini terdapat Golang versi 1.1 misalnya. Nah, saat proses deployment, strategi recreate ini dia akan langsung melakukan kill terhadap pod atau aplikasi yang sedang aktif ya. Langsung di kill, kemudian digantikan dengan Golang yang versi terbarunya atau versi 1.1 seperti ini. Nah, sedangkan di sini ada beberapa strategi, namun yang paling sederhana kita punya dua strategi, yaitu recreate dan juga rolling update. Untuk recreate sudah kita bahas ya untuk strateginya. Jadi untuk aplikasi yang lama ini kita hapus, langsung di kill di sini. Kemudian akan digantikan dengan aplikasi yang terbaru. Nah, ini memang sangat cepat dan tidak membutuhkan resource tambahan ya, karena jumlah resource yang ada di node ini akan tidak terlalu signifikan. Jadi misal RAM-nya 500 MB dengan Golang ini 100 MB, ini masih oke, jadi tinggal di kill kemudian diganti, maka RAM-nya akan termakan 100 MB. Kurang lebih ya, kurang lebih 100 MB atau sama lah ya dengan yang aplikasi sebelumnya. Tetapi kita punya sebuah strategi lagi, yaitu adalah rolling update. Jadi rolling update ini dia sebelum melakukan kill dari aplikasi yang lama ini, dia akan melakukan deployment terlebih dahulu untuk aplikasi yang baru. Apabila aplikasi baru ini sudah ready untuk menerima traffic, maka aplikasi yang lama akan dihapus. Sehingga untuk pengalaman user menggunakan, ini biasanya user tidak menemukan downtime ya, atau mungkin downtime seminimal mungkin lah. Berbeda dengan yang recreate, yang mana saat ada deployment baru dia dihapus, artinya di sini akan ada downtime, walaupun nilainya sangat kecil ya. Tetapi untuk rolling update ini, kelemahannya adalah saat kedua pod ini aktif, si node 3 ini artinya dia membutuhkan resource ya. Karena resource yang digunakan ini harus bisa mendukung dua pod ini menyala terlebih dahulu. Jadi yang aplikasi terbaru ini harus sampai ready,
Dan juga golang yang lama ini dia juga masih harus nyala sebelum di-kill. Baru saat dia ready dan juga siap untuk menerima traffic, dia di-kill. Seperti itu. Apalagi mungkin kalau misal kita menentukan replika dari golangnya ini ada beberapa ya. Misalnya minimum replikanya ada 3. Nah, untuk yang versi 1.1 ini harus ready ya. Seperti ini. Nah, artinya untuk resource-nya ini bisa kita katakan kurang lebih 2 kali lipat ya, karena kita harus mendukung untuk aplikasi yang lama dan juga aplikasi yang baru. Walaupun nanti untuk rolling update kita bisa menentukan berapa persen untuk aplikasi yang dipertahankan dan juga aplikasi yang perlu diupdate seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan ke dalam GKE-nya. Di sini kan kita masih menggunakan recruit ya. Kita akan coba untuk monitor satu pod ini. Kemudian kita akan coba trigger lagi untuk GitHub Action-nya. Di sini kita akan rerun all jobs di sini ya. Kemudian kita rerun. Di sini akan dijalankan kembali. Oke, di sini masih proses ya. Kalau kita lihat, kita akan tunggu sampai selesai ya. Kita akan bagi jadi 2 window saja seperti ini. Dan juga ini untuk konsolnya. Oke, di sini tidak ada perubahan ya, karena di kode kita memang tidak ada perubahan. Kita akan coba buat perubahan saja. Di sini kita akan ubah kode ini dengan menambahkan sebuah baris ya, atau sebuah endpoint boleh. Kita akan copy saja untuk di sini buat endpoint baru. /hello. Health aja deh, health. Seperti ini. Nah, kita akan reply string saja. Healthy seperti ini. Di sini kita langsung commit and push. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke dalam GitHub Action. Sekarang kita masuk ke dalam GitHub Action-nya ya. Oke, nah di sini sedang proses building. Kita masuk ke dalam menu Actions. Kemudian kita breakdown ke dalamnya. Oke, kita akan tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini kita bisa lihat kita cuma punya satu ya. Tadi di delete langsung dibuatkan dengan satu kontainer baru. Dia statusnya langsung berubah menjadi running. Oke, sekarang kita akan coba perbaiki kode kita dengan strategi rollout ya. Kita cek di dalam deployment. Oke, di sini kita lihat strategi kita rubah menjadi rolling update seperti ini. Watch -n 1 detik saja kubectl get po. Nah, dia akan terrefresh setiap 1 detik ya. Oke, setelah itu kita akan coba commit untuk rolling update-nya. Kita push dan commit. Oke, kita akan kembali ke dalam GitHub Action. Kita masuk ke dalam summary-nya. Nah, di sini ya, commitan terbaru kita adalah rolling update. Kita akan masuk ke sini. Nah, nanti akan ada waktu di mana kita di sini akan memiliki 2 buah pod. Jadi yang pod pertama ini adalah pod lama kita yang sedang running dan juga pod baru nanti. Dan juga yang satunya adalah pod baru nanti. Yang mana dia adalah versi terbaru dari aplikasi kita yang sudah kita tambahkan endpoint baru tadi ya. Oke, kita akan tunggu sampai selesai. Oke, kita tunggu ya di sini. Harusnya nanti akan ada 2 buah pod yang sedang aktif. Nah, ini ya, kita lihat. Kita di sini akan mempunyai 2 buah pod. Jadi yang bawah ini adalah yang baru dan yang atas ini yang lama. Terminating. Nah, jadi setelah yang baru ini aktif, baru yang lama itu dihapus. Dan sekarang kita sudah punya untuk 1 pod aktif dari aplikasi yang terbaru kita.